Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai to desktop di Windows 11. Apakah kalian mengetahui yang mana desktop? Apakah yang ini salah? Yang ini salah? Ini adalah start menu, ini adalah taskbar. Yang ini adalah desktop. Desktop memiliki wilayah dari atas ini sampai atas taskbar. Tentu saja, jika kalian bermain game, maka game tersebut akan memenuhi desktop sampai bagian bawah layar monitor. Kenapa disebut desktop? Jika kalian melihat pada mesin pencari, dengan mencari desktop, kalian akan menemukan berbagai macam komputer yang ditaruh di atas meja. Jadi wilayah desktop adalah wilayah di mana kalian bisa mengerjakan sesuatu. Tentu saja sesuatu itu bisa banyak hal seperti membuat dokumen dan lain-lain. Sekarang di desktop ini terdapat berbagai macam aplikasi. Tentu saja aplikasi ini adalah aplikasi yang terinstal di komputer kalian. Jika di desktop kalian memiliki jumlah yang sedikit, tidak banyak seperti ini, itu berarti bisa aplikasi yang terinstal di komputer kalian memang sedikit atau kalian tidak membuat shortcut aplikasi ke desktop. Di sini yang perlu kalian ketahui adalah jika terdapat tanda panah seperti ini berarti shortcut, bukan aplikasi aslinya. Jika aplikasi aslinya tidak akan memiliki ikon panah seperti ini. Sekarang, apakah ada pengaturan desktop yang harus kalian ketahui? Tentu saja ada. Jika kalian melakukan klik kanan, akan muncul menu kontekstual, yaitu menu yang dikhususkan untuk berada di desktop. Sebagai contoh adalah View, yang digunakan untuk melihat aplikasi yang ada di desktop. Sebagai contoh, apakah kalian ingin membuat ikon pada desktop menjadi besar, sedang, atau kecil? Kalian juga bisa mengatur ikon secara otomatis, di mana di sini ikonnya terdapat pada sebelah kanan dan kiri. Jika kalian mengklik Auto Arrange Icons, maka ikon tersebut akan tersusun dengan rapi. Pengaturan yang lain adalah menyelaraskan ikon ke sisi. Maksudnya seperti apa? Grid di sini adalah kotak-kotak. Sebagai contoh, jika saya tidak mencentang align icon to grid seperti ini, dan saya menyeret icon seperti ini, salah. Kalian bebas menaruh icon dimanapun. Tetapi, jika kalian mengaktifkan align icon to grid, maka ikon tersebut akan ditata secara rapi, secara kotak-kotak. Seperti ini. Dan pengaturan selanjutnya adalah menampilkan dan menyembunyikan ikon pada desktop. Hanya seperti ini saja.
Tentu saja, kalian juga bisa mengurutkan icon dengan urutan nama, berarti dari A sampai Z seperti ini, A, B, C, F, G, sampai R, dengan kata lain abjad, ukuran, tipe item, seperti apakah folder, kita buat foldernya, kita refresh, seperti ini, dan waktu modifikasi, seperti ini. Pengaturan lainnya tidak ada, hanya saja kalian akan menemukan tombol pintasan ke aplikasi yang terinstal di komputer kalian. Sekarang, apakah ada pengaturan yang lainnya? Pengaturan untuk desktop hanya ini saja mengenai view dan sort by. Sekarang, bagaimanakah jika kalian ingin menambahkan shortcut pada aplikasi yang kalian inginkan? Caranya sangatlah mudah. Kalian hanya perlu memilih aplikasi yang kalian inginkan. Kalian klik kanan, pilih Send to, dan pilih Desktop Create Shortcut. Seperti ini. Tentu saja, tidak hanya aplikasi, kalian juga bisa menggunakannya pada dokumen, video, dan yang lainnya. Seperti ini. Jika kalian hapus, tentu saja tidak ada masalah. Kenapa? Karena hanya shortcut. Jika kalian menemukan ikon aplikasi dengan tampilan seperti ini, ketika kalian mengkliknya, akan terdapat keterangan mengenai masalah dengan shortcut. Itu berarti shortcut yang ada di desktop ini tidak terhubung ke aplikasi utama atau file aslinya. Contohnya seperti apa? Sekarang di sini kita buat shortcut yang baru seperti ini saja. Dan saya hapus aplikasi di sini. Ini adalah aplikasi utamanya atau aslinya. Kita refresh. Akan memiliki masalah yang sama. Terdapat masalah dengan shortcut. Kalian bisa menghapusnya atau mengembalikannya. Hanya seperti itu saja. Kita sudahi. Terima kasih.